Hai hai hai, apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah adik-adik, pada pembelajaran di subtema 1, kita telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, pertanyaannya, apa sih pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi tersebut yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Apakah produksi? Nah, coba adik-adik amati kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Nah, setelah bulir-bulir padi mulai bertunas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Jadi adik-adik, saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panenan itu lalu dijual. Pada ilustrasi di samping ini, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adik-adik, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Jadi di sini mungkin adik-adik bisa memberikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Adik-adik, sumber daya ekonomi ini dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi juga dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan bagi pemilik sumber daya ekonomi. Dengan adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Pasti setiap hari adik-adik makan dan mengenakan pakaian kan? Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendapatkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Karena kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi adik-adik, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut apa sih? Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi ini dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Jadi begitu ya teman-teman. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Adik-adik, coba perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Pasti ada yang jajan di kantin, ada pula yang bahkan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi loh.
Nah, konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu adik-adik disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang maupun waktu. Nah, dari uraian di atas, kita bisa mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi ya adik-adik, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Adik-adik, berdasarkan teks tadi, kita akan membuat peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Nah, di sini kakak sudah membuat peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah dijelaskan tadi, kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian dari produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Nah, kedua yaitu distribusi. Pengertiannya yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Manfaatnya yaitu kegiatan distribusi ini menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Pengertiannya kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatnya bagi konsumen, konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi produsen dan distributor, kegiatan ini akan menghasilkan suatu pendapatan. Jadi begitu ya adik-adik peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Adik-adik, nah coba bersama kelompokmu amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Nah kemudian identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Selanjutnya adik-adik tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel seperti contoh berikut ini. Di sini kakak akan memberi contoh ya adik-adik. Nah, seperti ini, kegiatan pabrik kerupuk. Nah, jenisnya yaitu produksi. Nah, siapa sih orang yang diuntungkan? Nah, orang yang diuntungkan di sini yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Nah, apa sih keuntungan yang diperoleh dalam melakukan kegiatan ini? Nah, keuntungan yang diperoleh yaitu makan lebih lahap bagi yang suka makan kerupuk. Contoh yang kedua yaitu menjual pasir. Jenisnya yaitu distribusi. Siapa orang yang diuntungkan? Yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungannya yaitu pembangunan rumah lancar. Dan masih banyak lagi ya contoh kegiatan-kegiatan di atas. Nah adik-adik, dari yang sudah dicontohkan oleh kakak tadi, keberagaman jenis usaha akan menimbulkan keberagaman sosial dalam masyarakat. Nah, apa keuntungan dari kondisi ini? Jadi di sini diskusikan bersama teman-teman kelompokmu dan tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut ini ya. Ini merupakan tabel contoh dari kakak ya. Keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. Yang ketiga, semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Yang keempat, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Dan yang kelima itu, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Nah, itu tadi ya adik-adik, keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan.
Nah, demikian tadi adik-adik pembelajaran kita pada tematik kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ketiga. Semoga apa yang kita belajar dan apa yang kita ketahui hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. See you next video ya adik-adik. Thank you.